Oh, berarti di aku pernah jadi PSK dulu ya? Sampai sekarang malah jadi PSK. Waduh, pertama banget waktu nyampe Dompu tuh udah tuh fix gay itu anak, anjir. Gay itu anak katanya. Anggapan orang seperti itu. Bener-bener gay, dia bilang. Waktu momen-momen perkembangan itu, aduh, problemnya parah banget sampai seniman yang ini, kamu bodoh, kamu sarjana pencuri, jangan bawa budaya orang lain masuk ke dalam daerah sendiri. Itu katanya. Misalnya dari awal seniman-seniman yang ini mau memeluk, mau merangkul, aduh, Dompu udah gila. Dompu bener-bener udah keren di dunia seninya. Asli, itu hal yang benar. Asli banget. Kalau misalnya, ayo adik-adik, ayo kita sama-sama. Pegang tangan kami yang senior. Ayo kita, gimana caranya kita ngembangin Dompu, biar Dompu bisa go international. Yes, of course. Open your eyes, open your mind, let's talk. Long time no see ya? Bro, ya Allah, si keren ini, Chairil Akbar, siapa yang tidak mengenalmu sekarang? Dulu sih kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Padahal sama-sama di Jogja. Iya! Tapi kita pernah ketemu dong di satu event di Jogja. Pernah. Waktu itu, di event aku. Iya, event yang Kawi dibuat waktu itu. Iya, lagi dulu ya, event kampus dulu sempet kayak, siapa ya, ngajakin siapa? Kan disuruh nih, Iya, pernah. ini dong buat acara, boleh? Terus daripada mikir panjang, ya mending ngajakin anak-anak gua dong. Iya, mending ngajakin anak-anak Dompu dong. Ayo kita kenalkan Dompu di anak-anak di sini akhirnya. Alhamdulillah ternyata ada Akbar juga. Iya. Ingat banget dulu tuh waktu semester 2 atau 3 ya, Kak. Iya, sekitar segitulah. Oke. Kecil banget. Chairil Akbar. Hai dulu dong. Halo. Gimana perasaan Anda berada di sini? Wow. Excited banget. Really? Akhirnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada di Dompu yang mengadakan podcast. Emang keren banget sih ini juga. Iyalah. Terima kasih banyak sebelumnya udah diundang nih. Kita yang makasih banget. Udah Makasih diundang. banget karena Akbar sudah bersedia untuk ada di sini. Siap. Tidak terlihat. Oke, Chairil Akbar. Ya. Bar, sekarang kan siapa sih yang nggak mengenal Akbar di sini? Amin. Kita mau tahu dulu deh. Kamu Ya. tahu nggak sih sebenarnya arti dari namamu tuh apa? Tahu sih sebenarnya. Apa itu? Menurut Apa itu? ibu, Oke. menurut ibu saya itu Chairil berarti nikmat atau kenikmatan dan Akbar itu berarti besar. Jadi Chairil Akbar itu kenikmatan yang besar seperti itu. Wah, Masya Allah. Oke, Bar, kan seperti yang udah kita bilang di awal tadi nih, dulu tuh kita tuh nggak tahu loh kayak yang mana sih. Nah sekarang Akbar tiba-tiba dengan seluruh karyanya sekarang udah pulang ke Dompu, mengharumkan nama Dompu. Mantap. Kayak yang wow, ini keren banget nih, satu anak ini datang bawa satu kreasi yang wah keren banget. Nah, Bar, kenapa sih kepikiran buat ditarik? Aduh. Kalau misalnya mau flashback lagi nih, panjang banget sih ceritanya, Kak. Bener-bener panjang banget ceritanya. Mulai dari mana dulu nih? Mulai dari kenapa mau? Kenapa mau? Oke. Pertama kali mau banget itu waktu ada kegiatan festival Keraton Nusantara FKN Siat. Oke. Jadi kebetulan dulu Bima itu menjadi tuan rumah. Kebetulan Bima memiliki satu keraton dia atau satu kesultanan, itu Kesultanan Bima seperti itu. Nah, jadi Bima menjadi tuan rumahnya. Nah, singkat cerita, diajak sama ayah, sama ibu, ayo kita nonton kegiatan kesenian di Bima waktu itu. Oke. Yang dengan polosnya sih sebenarnya nggak terlalu tertarik waktu itu. Jadi ya udahlah, oke. Kapan lagi gitu bisa ngelihat budaya-budaya dari luar daerah gitu. Oh, itu berarti sebelum itu emang belum punya ketertarikan ya di sini ya? Belum sama sekali di situ. Malah dulu itu saya tertariknya sama dunia sastra. Bener banget dulu itu suka banget ngekarang cerita, bercerita sampai dulu tuh pernah ikut lomba-lomba itu. Lomba-lomba cerita bener. Tapi lomba ceritanya itu cerita Islami dulu. Jadi itu bener-bener suka banget, udah 2 kali tembus dulu waktu di provinsi. Singkat cerita, kita lanjut ke Festival Keraton Nusantara itu, hadirlah di situ. Dan di situ bener-bener wow.
parah sih ini, ternyata Indonesia tuh kaya banget sih. Jadi itu bener-bener kesenian dan juga keberagaman dari seluruh Nusantara itu dipertunjukkan di Bima waktu itu. Dan bener-bener aduh, sampai kepikiran kenapa saya nggak mulai mencintai budaya saya. Kenapa saya nggak mulai mencintai budaya Indonesia. Itu baru kepikiran saat itu juga? Baru bener-bener kepikiran di kelas 1 SMA waktu itu. Itu tahun berapa itu berarti? Kelas 1 SMA itu 2014. Iya, 2014 kan tamatnya 2016. Berarti 2014 tuh. Dan benar-benar di situ mulai iseng-iseng misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan di Dompu itu kan biasanya kalau di wedding itu kan ada tari-tari penyambutan seperti itu. Benar. Mulai nonton nih, mulai sembunyi-sembunyi nih nonton, aduh cara mereka seperti apa, iya, gitu. tariannya seperti apa, maksud dan tujuannya apa sih, gerakan ini maknanya apa sih. Wow, ternyata keren juga ya, ternyata keren banget. Nah, singkat cerita itu kelas 3 nih, kelas 3 mau konsultasi masalah jurusan di situ. Karena emang bener-bener bingung banget mau milih jurusan apa. Iya sih, itu momen-momen kelas 2, kelas 3 tuh kayak momen-momen gila, nanti kita bakal jadi apa? Iya, kita bakal jadi apa? Masuk ekonomi kah, apakah gitu Iya. kan? Karena di situ biasanya hukum, ekonomi kayak gitu kan. Iya. Sampai dulu itu pernah ya. Kayaknya ngambil hukum seru. Soalnya dulu itu pernah ngikut lomba cerdas cermat 4 pilar dulu. Bareng SMA 1 Dompu dulu itu, bareng Kak Wit yang anak musik dah. Iya, kita dulu pernah ngikut mewakili Dompu ke provinsi waktu itu ya. Siap. Aduh, bingung nih mau ngambil jurusan apa. Dikasih rekomendasi jurusan agama. Jurusan agama, terus dikasih rekomendasi jurusan sastra bahasa. Dikasih rekomendasi jurusan apa? Politik, hukum dan sebagainya. Hingga benar-benar pada satu malam pada saat itu nggak tahu kenapa ibu tuh kayak, ayo sini dulu. Kedepannya kamu mau jadi apa gitu? Saya pengen jadi orang yang bisa bermanfaat gitu, bisa bermanfaat seperti itu. Cuman itu udah kepikiran mau nari? Belum di situ benar-benar belum kepikiran buat nari. Singkat ceritanya ibu saya nih cerita, kamu tahu nggak kalau ibu tuh sebenarnya adalah yang punya Sanggar Madan Tanah. Sanggar Madan Tanah itu. Sanggar Madan Tanah itu aktif pada tahun 1980-an. Sampai benar-benar vakum itu di tahun 1999 saat saya lahir. Itu vakumnya Sanggar Madan Tanah itu mulai dari 99 sampai 2014. Vakumnya ternyata. Nah, di 2016 itu ibu tuh belum mau cerita itu. Ibu tuh belum mau cerita. Ya misalnya kalau sekedar cerita benar-benar dia suka seni seperti itu. Masih cerita. Masih menyampaikan. Tetapi dia belum cerita kalau benar-benar dia tuh inti dari Madan Tanah itu. Satu sanggar itu. Oke. Dari situ. Membulatkan hati, membulatkan tekad, bismillah, ambil seni. Dan di Jogja? Pertamanya di Solo. Di Solo? Gitu. Jadi awalnya itu ibu saya bilang, jangan kasih tahu bapakmu kalau kamu ngambil jurusan tari, karena pemikiran orang di tahun-tahun itu, iya benar banget. Kalau kamu ambil seni, kamu makan apa? Kamu kerjanya gimana? Kamu dapat duitnya gimana? Gitu. Iya juga di situ benar, kita harus realistis dong. Kita juga mikirnya gitu ya gimana. Tapi kalau misalnya niat kita baik, niat kita memang benar-benar berjuang untuk daerah, untuk budaya, itu pasti bakal dimudahin seperti itu. Jadi singkat cerita pertama itu ngambil jurusan di Institut Seni Indonesia Surakarta di Solo waktu itu. Di situ ngambil jurusan di Solo, ada tes tulisnya tuh 100 nomor seperti itu, terus tes pilihan gandanya juga tuh kalau nggak salah 200 nomor di situ tes pilihan ganda. Terus tes tari jadi, kemudian tes olah tubuh seperti itu, dan dengan modal nekat gitu. Yang benar-benar nari aja tuh ya cuman seal kadarnya aja tahu belum nari benar-benar gitu. Kayak belum punya basic ya. Benar-benar belum punya basic,
emang bener-bener dari nol. Lalu Aduh. singkatnya kira-kira di Surakarta itu akhirnya kenapa tuh nggak jadi? Nah, waktu di Surakarta itu pertama untuk tari jadi itu kebetulan poinnya lumayan masuk, poinnya masuk di situ. Tapi dengan bodohnya di situ, Kenapa itu? saya lebih memilih pergi jalan-jalan di Umbul Ponggok waktu itu. Ternyata Oke. masih ada satu tes olah tubuh di situ. Dengan bodohnya, ayo kita pergi ke Umbul Ponggok Emang gitu. wisata sangat menggiurkan. Ya? Menggiurkan padahal tes. Tapi lupa kan kalau Sampai ternyata lupa. masih ada tanggung jawab yang Tanggung masih jawab. belum selesai Iya. ini. Dan di momen itu pun saya nggak tahu nih ternyata masih ada tes olah tubuh di situ. Istilahnya tuh kinestetika di situ. Wow. Iya, fix sih di situ nggak lulus waktu di Surakarta Oke. tuh. Iya. Jadi akhirnya ke Jogja lah saat itu ya. Enggak, waktu di situ balik Dompu dulu di situ karena kebetulan libur puasa. Oke. Momen-momen lebaran di situ jadi libur dulu di situ. Nah, makin bingung lah di situ. Aduh, gimana ya ini ke depannya gimana? Apa coba tahun depan aja gitu. Terus tak iseng-iseng coba cari-cari nih di Gimana lagi internet. ya? Iya, di internet. Di mana lagi nih? Oh iya di Jogja ya, di Jogja. Benar. Jogja kan emang bener-bener gudangnya seni, Kiblat gudangnya sih kalau misalnya kita kiblatnya bilang banget. ya. Iya di Kalau buat Jogja kita tuh sih. kayak kiblatnya seni tuh ya udah Jogja aja gitu. Iya benar di situ. Jadi di situ memantapkan diri buat ngambil di isi Jogja waktu itu kan tahu sendiri kalau kampus isi Jogja Wow. tuh wah gila sih di situ bener-bener kalau isi Jogja tuh seni murninya ada semua di sana. Iya benar-benar. Isi Jogja di situ. Pertama tuh pakai portofolio. Jadi mereka tuh ada jalur portofolionya. Jadi jalur Yes, portofolio benar itu kita menyajikan satu tari, kemudian kita juga nanti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tari-tari tersebut seperti itu. Dan emang benar-benar di situ persiapannya lebih matang daripada di Solo waktu itu. Apesnya ternyata itu udah jalur terakhir, jalur mandiri. Ya, itu benar kan di banget. akhir-akhir ya. Iya, Karena di udah akhir. tes. Ya, jadi kayak jalur mandiri itu tinggal sisa-sisa doang, sisa-sisa dari SNPTN sama SBMPTN gitu, sama prestasi, jalur prestasi gitu. Jadi mandiri itu kayak bener-bener jalur yang untuk memenuhi satu kota di satu angkatan tersebut gitu. Sedangkan yang tes waktu itu di tahun 2016 itu ada sekitar 100-an orang, 100-an lebih dari seluruh Indonesia, dan yang akan diterima cuma 10 orang. Wah, Aduh. makin ini nih, makin deg-degan nih. Aduh kayaknya gue gak punya masa depan gitu kan. Aduh harus ada cadangan nih, di mana ya kampus satu lagi kayak gitu. Mau ngambil di Universitas Negeri Jakarta waktu itu. Iya, di sana juga ada IKJ. IKJ Institut Kesenian Jakarta, sorry. Ya itu, aduh kayak 2 kali 3 kali nggak sih kayak harus pergi ke Jakarta Iya, lagi, benar. malas banget itu. Akhirnya makanya ketemulah di UNY, ya oke. Ketemulah di UNY waktu itu. Nah, UNY juga ternyata waktu itu emang pada saat waktu pemilihan waktu jalur mandiri juga ternyata UNY. Jadi emang bener-bener sisa-sisa doang di situ. UNY juga itu sekitar ngambilnya 20 kalau nggak salah gitu. Cuman keberuntungannya di situ tesnya berbeda waktu itu. Jadi Oke. tes isi dulu baru UNY seperti itu. Jadi yakinlah di situ udah ya optimis lah mungkin nanti adalah satu mungkin gitu. cobalah akhirnya Iya. ya. Dan nembusnya singkatnya kita nembusnya di UN nih. Enggak. Nembusnya di dua-duanya. Wow. Aku nembus isi sama nembus UNY. Kenapa milihnya UN ya? Ya, itu akan saya jelaskan gitu. Jadi iya, jadi kan jadi teleponlah ibu sama bapak di rumah. Gimana nih? Mada lulus UNY sama ISI nih. ISI itu apa? Institut Seni Indonesia Jogja. UNY itu apa? Universitas Negeri Yogyakarta. Ambil yang negeri. Padahal isi juga negeri. ISI juga negeri dan dengan bodohnya seperti itu mau-mau aja di situ. Oh, tapi sebenarnya sebelum itu kamu tahu nggak kalau isi negeri? Sumpah aku bener-bener nggak tahu blas, nggak tahu kalau isi itu negeri. Ibu. Bener-bener blas kalau nggak tahu negeri. Jangan. Sorry ya, bukannya aku mau menjelekkan isi atau gimana. Isi itu best banget sih. Tapi kalau ibuku bilang gini, janganlah nak kamu masuk isi nanti kamu bertato katanya. Bertato, bertindih gitu loh. Bertato, bertindih. Ya kan tergantung kitanya gitu. Pokoknya kamu masuk UNY aja gitu. Ya sudah lah. Ya jadi iya benar. Jadi benar-benar langsung 2 waktu itu masih ingat banget waktu itu
saya ngebawain tari-tari Keakamaya dulu tuh. Jadi tari Keakamaya itu terinspirasi dari ritual-ritual sakral yang ada di Dompu gitu. Ka itu membakar, Kamaya itu menyang gitu. Membakar menyang. Jadi masyarakat lampau itu misalnya untuk melakukan tolak bala atau sebelum berperang seperti itu pasti mereka melakukan tradisi tersebut gitu. Dan emang bener-bener sampai lolos. sekarang pun kita maksudnya masih ya kayak cacar air. Iya, cacar air. Panas dikit. Iya. Terus pakai api. Iya. Ini kan kayak lagi ini ya kayak pakai dupa dulu anak-anak. Demam ya, dupa dulu. Terus misalnya kita pulang ke tempat wisata gitu, aduh pasti kamu digangguin sama ini nih. Tapi jujur aja ya Mas, justru kayak dulu kita masih banget tuh ada kayak gitu kalau sakit gitu. Masih banget dan ya nggak tahu ya ampuh dan ampuhnya kayak yakin aja sama ini. Tapi nggak tahu kenapa insting kali ya. Emang sembuh sih biasanya seperti itu. Bener. Iya sih. Nah kenapa sih bener-bener kayak mantep banget kayaknya di UNY? Iya di seni tarinya sih. Seni tari, Aku highlightnya ke seni tarinya. Iya. Jadi singkat cerita ini meyakinkan diri nih buat masuk ke UNY, benar. Jadi UNY sama ISI ternyata ada perbedaannya mereka. Jadi kalau di ISI itu kita benar-benar belajar tari yang benar-benar murni mereka. Jadi kalau di UNY itu kita belajar nari, tapi kita juga belajar kependidikannya. Jadi keduanya itu udah berbeda. Kalau di ISI gelarnya itu SSN, Sarjana Seni. Kalau di UNY itu gelarnya SPD, tetap Sarjana Pendidikan seperti itu. Nah jadi, jadi tiba-tiba keingat yang penting membuat manfaat ke orang-orang nih. Manfaat yang paling terdekat apa sih? Ngajar kayaknya. Ngajar kayak gitu. Kayak Dompu tuh emang benar-benar harus butuh kayak tenaga kependidikan yang emang benar-benar khusus buat tari. Benar. Iya. Ya udah memantapkan diri untuk masuk ke UNY dan itu benar-benar cobaan awalnya itu aduh parah banget sih. Sampai setiap hari itu aduh nangis seperti itu yang kayak aduh kayak pindah jurusan aja kayak aduh kayak seberat apa sih, Bar? Kita dari maksudnya kita orang-orang di luar Jawa, kita masuk ke Jawa dan kita dikasih makan habis-habisan budaya Jawa, tari Jawa, semuanya itu apa kita nggak kaget gitu badan-badan kita. Jadi kalau di UNY itu ada mata pelajaran ada mata kuliah kinestetika. Jadi benar-benar kinestetika itu benar-benar kita olah tubuh sampai kita belajar split, belajar roll seperti itu yang benar-benar tubuh kita belum tahu apa-apa itu. Itu benar-benar tantangan terbesar. Kemudian yang kedua juga ada dulu waktu mata kuliah waktu semester pertama yang benar-benar buat banget drop itu teknik tari Jogja. Jadi teknik tari Jogja itu ada satu tari, jadi tari itu emang benar-benar biasa dikembangkan di Keraton Yogyakarta itu namanya tari Sari Tunggal. Sari Tunggal dan itu benar-benar tariannya dari durasinya itu sampai 40 menit. Wow. Untuk anak Dompu. Tapi kan iya sih benar. Kita kan kayak yang mungkin kita cuman di sini tuh cuman sekedar tahu kita masuk sanggar nih gitu kan. Dan kita nggak ada yang benar-benar mempelajari sedalam orang-orang di sana karena ya gimana ya? Karena mungkin keadaan juga kali atau gimana juga nih. Soalnya kalau mereka di sana kan benar-benar mempelajari itu kayak sedalam lebih dalam, jauh lebih dalam gitu. Nah, Bar, ini deh. Kan pasti kan segala proses yang udah kamu lewatin dengan mantap itu kan nggak menutup bukan ya, maksudnya itu kan menghasilkan kamu yang sekarang nih pastinya. Dan pasti itu kayak nggak bakal buat kamu nyesal udah ngelewatin itu, Bar. Selain dari itu, Bar, tantangan terbesar kamu selama kamu berkarya deh. Selesai kamu kuliah kan kamu berkarya ya di sini nih. Kamu pulang ke sini kenapa sih milih Dompu? Kalau aku pribadi kayaknya aku bakalan stay dulu beberapa hari untuk ngambil ilmunya, mungkin bukan beberapa hari ya, maksudnya beberapa lama untuk ngambil ilmunya, terus aku mungkin bakal bawa pulang. Nah, kamu kenapa pulang gitu? Ini maksudnya aku nggak ada mau doktrin apapun ya, cuman kayak yang pengen tahu aja nih alasan Akbar kenapa sih pulang. Karena biasanya kalau misalnya anak-anak muda nih kayak kita tuh kayak masih senang aja gitu, masih senang berpetualang, kita masih suka explore. Nah, kenapa Akbar selesai langsung milih untuk pulang? Jadi sebelumnya waktu itu bener-bener lihat banget di dalam hati tuh nggak mau pulang. Bener-bener nggak mau pulang, mau cari uang di Jogja, mau hidup di Jogja, mau pahit di Jogja, mau manis di Jogja. Bener-bener di situ. Tapi masuklah tuh Bapak COVID. Nah, itu masuklah COVID. Nah, di situ Mr. COVID. Mr. COVID, masuklah COVID 2019-20.
aduh gimana ini teman-teman juga di situ pada susah nyari kerja Iya di sih, situ. benar-benar. Yang benar-benar teman-teman asli Jogja di situ benar-benar susah nyari kerja gitu. Ya tahu sendiri pentas-pentas Iya, yang Jogja benar. setiap hari itu, Every evening. setiap hari, setiap malam, setiap pagi, itu benar-benar nggak ada sama sekali. Apalagi adanya PPKM waktu itu benar-benar seniman-seniman itu melarat waktu itu. Seniman-seniman Karena melarat. emang nggak ada acara, Nggak ada acara, kegiatan, pemasukan, benar-benar benar. PPKM kan, itu sangat PPKM. berlaku sih dan itu ketat banget. Iya, Iya. benar. Nah itu sangat mempengaruhi dan tapi kan itu pasti punya hikmah tersendiri dong. Iya, benar. Dan itu yang Iya benar. Padahal seniman-seniman juga itu kita nyebutnya kalau di Jogja tuh PSK kita tuh. Pekerja seni keliling. Oke. Iya, PSK tuh pekerja seni keliling. Jadi kita tuh hidup tuh emang cuman bener-bener kayak job. Kalau istilahnya Oh berarti di aku job. pernah jadi PSK dulu ya? Sampai sekarang malah jadi PSK, pekerja seni keliling gitu. Tapi emang bener-bener di situ waktu itu emang bener-bener sama sekali bener-bener nggak ada job sama sekali. Oke. Itu padahal di Jogja itu bener-bener lumayan job. Kita sekali nari aja per orang tuh kita bisa dapat 500-an sampai 700-an tergantung event besar kecilnya seperti itu. Kalau misalnya sampai event-event besar itu kita bisa dapat sampai jutaan seperti itu. Kemudian konsultasi lah ya, mungkin kita kembali lagi ke orang tua sih. Pada akhirnya juga kita harus kembali ke orang tua. Maunya gimana nih? Kamu juga harus fokus ke masa depan. Ya udah di situ memantapkan hati buat kembali ke Dompu walaupun Oke. awalnya tuh benar-benar berat. Dari Waktu situlah ya baliknya. ya ternyata COVID juga punya hikmah sih gitu seperti itu. Mungkin kalau misalnya nggak ada COVID di situ, mungkin saya masih di Jogja sampai sekarang seperti itu. Datanglah ke Dompu, mulai berani ngembangin lagi sanggar yang pernah dibina sama ibu. Oh berarti sanggar itu namanya sama sampai sekarang? Sampai sekarang Sanggar Madan Tanah seperti Wah. itu. Tante saya ibu kayaknya ini banget ya, Iya, selalu di mana-mana selalu bareng ibu. Iya benar. Penyupport terdepan, garda terdepan. Nah, jadi ya udah di situ memantapkan diri buat fokus mengembangkan budaya di sini ya walaupun dalam berkreasi kalau di Dompu tuh nggak selamanya ada orang yang menerima seperti itu. Kadang juga ada yang mengkritik. Oke, itu pasti Ya, tapi sebenarnya semuanya untuk kebaikan, untuk Oke. menjadikan kita lebih tumbuh dan berkembang sih sebenarnya. Iya betul. gitu. Kira-kira nih dari Oke. kita udah menyinggung ke situ ya. Kita tuh selalu kayak pasti ada tantangannya. Kita punya tantangan itu sendiri. Nah, Benar. pertama kali datang Ya. Akbar sebagai seorang laki-laki yang jurusannya seni tari, yang dimana orang-orang sini tuh taunya tari tuh udahlah kadang perempuan aja kayaknya kebanyakan. Kan? Benar. Pandangan Akbar sendiri tuh kayak gimana sih, Bar? Waduh, pertama banget waktu nyampe Dompu tuh udah tuh fix gay itu anak anjir. Gay itu anak katanya. Tanggapan orang seperti itu. Bener-bener gay dia bilang. Kenapa kamu ngambil jurusan tari sedangkan kamu tuh cowok kayak gitu? Hah? Sedangkan teman-temanku yang di Jogja aja mereka tuh emang bener-bener ada SMK khususnya untuk tari. SMKI namanya. Dan itu cewek cowok tuh sama. Cewek cowok tuh sama. Jadi kenapa sih harus ada statement yang membedakan untuk penari tuh harus penari yang cewek? Padahal dulu di Dompu sendiri itu, zaman Kesultanan itu nggak ada penari cewek. Penari itu cowok di Kesultanan Dompu. Tapi seiring berjalannya waktu, seniman-seniman senior juga banyak menggunakan perempuan seperti itu. Jadi pandangan orang tuh ya udah penari Ya cewek. perempuan karena gerakan Iya, itu gerakan, lentur kan iya. kalau di- Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya penari juga tuh cowok bisa seperti itu. Jadi waktu pertama banget datang itu Wah, aduh gay nih. gay fix sih. Tantangannya bener-bener luar biasa. Ya sampai tantangannya bener-bener luar biasa sampai diketawain bener. Kita nari aja tuh diketawain. Anak-anak kecil sampai yang Oh, yang iya. Itu kayak jadi ini ya anak-anak kecil pun jadi punya pandangannya seperti iya itu, pandangan kan? seperti itu. Aduh, Ada, parah ada. sih, parah di situ bener-bener tahun-tahun pertama waktu balik Dompu itu bener-bener perjuangan banget untuk berkembang gitu seperti itu. Nah, singkat cerita itu hingga mau ngembangin gerakan apa aja sih yang sekiranya di Dompu bisa dikreasikan. Karena kita jangan berkiblat ke
ke Dompu terus gitu. Kita harus berkiblat ke daerah lain, Benar, ke benar. kota lain yang emang bener-bener seninya bagus seperti itu. Sedangkan yang kita tahu kalau di Dompu itu masih menggunakan gerakan-gerakan yang monoton, mereka pakem. Oke, benar. Istilahnya kalau dalam tari itu masih monoton dan juga gerakannya itu misalnya satu gerakan itu mereka bisa ngulangi hingga 3 kali 8 gerakan. Sedangkan kebutuhan untuk kita sendiri, kita kan mungkin butuh hal yang berbeda kan, dan benar pastinya banget. semuanya tetap kita butuh semua itu lebih berkembang Benar. lagi sih. Nggak Kalau cuma misalnya kita mau tetap di situ-situ doang, Dompu kapan majunya seperti benar-benar itu? kita hanya akan jalan di tempat. Benar seperti itu hingga mulai muncul nih Bismillah, kita harus mengembangkan nih teman-teman. Ayo kita ngembangin. Tapi kita tetap berpatok nih kepada cerita tradisi atau kita tetap berpatok kepada tradisi-tradisi yang ada, tapi kita kembangkan. Nah, waktu momen-momen perkembangan itu, aduh, problemnya parah banget sampai seniman yang ini, kamu bodoh, kamu sarjana pencuri, jangan bawa budaya orang lain masuk ke dalam daerah Itu sendiri. katanya. Karena saya sekolahnya mahal loh, cuy, sekolah tari. Maksudnya kayak orang-orang yang menyampaikan seperti itu, mohon maaf ya, mungkin Iya. untuk mungkin orang-orangnya mungkin Iya. kita masih jauh umurnya mungkin Iya, atau benar. gimana ya. Padahal sebenarnya kami yang junior dirangkul, dipeluk. Misalnya dari awal seniman-seniman yang ini mau memeluk, mau merangkul, aduh Dompu udah gila. Dompu bener-bener udah keren di dunia seninya. Asli, itu hal yang benar. Asli banget. Kalau misalnya, ayo adik-adik, ayo kita sama-sama. Pegang tangan kami yang senior. Ayo kita, gimana caranya kita ngembangin Dompu biar Dompu bisa go international. Yes, of course. Wow. Tapi ya realitanya enggak. Seperti itu. Malah kamu disalahkan. Malah disalahkan, malah dicemooh. Aduh, sampai bener-bener, aduh. Hal pertama yang disalahkan tuh apa sih, Bar? Kira-kira yang Oke. yang menurutnya orang-orang itu salah. Ya. Kita harus melihat dari dua sisi ya. Kira-kira hal yang buat orang itu melihat itu salah, apakah dari gerakanmu atau dari mungkin dari cara berpakaian atau apa gitu? Oke. Sebenarnya komplit sih di situ. Complicated banget. Pertama itu dari segi gerakan. Jadi yang diajarkan dan yang akan diterapkan itu gerakannya tuh gerakan-gerakan kreasi kalau dari saya pribadi, Kak. Jadi tetap menggunakan gerakan-gerakan tradisi tetapi dikembangkan. Nah, yang membuat seniman ini tidak menerima adalah kamu jangan memasukkan gerakan-gerakan yang dari luar dibawa masuk ke sini. Satu. Berarti sangat orang-orangnya sangat tertutup ya. Sangat sama tertutup dan sesuatu hal yang baru. Bener, sangat-sangat tertutup dan sayang sangat-sangat buta, harus benar-benar pakem. Harus. Berarti tidak ada keterbukaan dong untuk menerima sesuatu yang baru. Bener banget. Kalau tidak ada keterbukaan ya kapan kita akan ya, bisa naik tangga yang lebih tinggi lagi. Bener banget di situ. Terus yang kedua dari segi kostum. Nah, kostum juga? Benar, dari segi kostum itu waktu awal-awal sebelum pergantian kepemerintahan dari Haji Bambang Yasin menuju ke AKJ ini ternyata memiliki perbedaan kostum mereka. Nah, jadi kalau untuk kostum Dompu itu ternyata mereka menggunakan kebaya. Pakemnya itu ternyata kebaya. Nah, pada saat saya pulang di Dompu itu AKJ kan belum menjabat. Yeah. Jadi masih menggunakan baju bodo. Baju bodo itu sebenarnya bisa digunakan oleh penari, tapi cuman mereka tuh terilhami atau mendapatkan akulturasi budaya dari budaya Bugis Sulawesi. Oh iya. Nah, budaya Bugis dari Sulawesi kan menggunakan baju bodo. Iya, benar. Nah, itu menjadi problemnya gitu. Kamu nggak boleh pakai baju bodo gitu. Kamu harus menggunakan kebaya ya. Di situ oke lah. Oke, di situ saya tahu dan juga mungkin ilmu baru nih akan dibenahi lagi nih ke depannya gitu. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya ini adalah cara mereka memberikan pendapat, memberikan masukan itu tidak sesuai atau tidak etis seperti itu. Mereka tuh lebih condong ke sosial media daripada menghubungi secara langsung atau face by face. Oke, ini penyampaiannya berarti nggak langsung kayak kita Enggak, kayak gini nih. Misalnya kita kayak biasa lah ya, maksudnya
ngomel itu tanda sayang buat aku Iya, kan. bener banget. Sebagai gitu. kakak dan Iya. misalnya kayak yang, Bar, ngapain sih kamu makin, oh itu nggak kayak gitu. Iya. Itu langsung sosial media Langsung nyindir. nyindir, bener-bener nyindir Oh my habis-habisan. god, ini serius guys. Astaga. Ini serius. Astaga. Aduh, di situ bener-bener aduh, gimana ya cara buktiin, cara nunjukin kalau aku nggak kayak gitu. Oke. Dari situ mulailah niat ngadain pagelaran, namanya itu pagelaran Kebo Muntowi se-Kecamatan Pajo, walaupun itu masih lingkup kecamatan itu, tapi berhasil ngadain selama 4 tahun berturut-turut. Dan itu bisa buat ngebuktiin sih kalau tolonglah kita nih adik-adikmu gitu. Ayo Ayo kami dirangkul kita, seperti itu. jangan Ya seperti benar itu. banget. Kan gini, kamu sendiri kan itu pendidikannya Benar. kan seni. Emang itu menurut kamu nih, Ya. secara pendidikannya yang kamu pelajari sejauh ini itu salah? Enggak lah. Apalagi kalau misalnya kita kalau udah berbicara masalah seni itu bebas. Mau apa-apa bebas asalkan kita tidak merusak pakem yang ada. Satu. Kalau Oke. misalnya kita mengembangkan itu boleh. Kita merusaknya jangan. Jangan. Nggak boleh. Itu benar-benar haram hukumnya kalau kita merusak pakem seperti Merusak itu. itu seperti apa sih? Merusak itu contohnya kita menggunakan gerakan-gerakan yang sononoh seperti itu. Kita menggunakan gerakan-gerakan sononoh dalam tari, kemudian kita merubah cerita. Oke. Kita juga merubah cerita atau susunan-susunan dalam tari seperti itu. Kemudian kita juga merubah berbagai macam ragam-ragam ritual yang ada pada tari tersebut, gitu-gitu contohnya. Tapi kalau misalnya untuk dikembangkan itu boleh seperti itu, karena kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu. Iya sih. Bagaimana cara kita menggarap suatu kreasi atau bagaimana cara kita membuat suatu kreasi sehingga orang-orang yang melihat kreasi yang kita buat itu mengerti seperti itu. Jadi kita lebih memperkaya seperti itu sih Iya sebenarnya. sih, jadi kayak, oh Memperkaya. berarti kamu punya harapan tersendiri ya untuk, ayo dong kita bisa nggak kita bareng-bareng aja Iya. biar Iya, kita bener. bisa saling support nih. Iya, Saling support harapan supaya terbesar sih itu sebenarnya. itu kita bisa naik step lagi. Iya. Kalau kita bareng-bareng kan mungkin akan terasa lebih mudah. Namanya Akan kita terasa budaya lebih kita mudah. gotong royong gitu Iya. loh. Secara budaya kita gotong royong. Dan benar-benar mungkin bakal pecah sih kalau misalnya bersatu tuh seperti itu. Bar, mau tahu dong? Kan kamu udah banyak banget nih ngikut hal-hal menyangkut tari. Iya. Kamu kira-kira yang paling kamu inget itu waktu acara apa? Atau nggak waktu saat pementasan apa? Oke. Jadi sebenarnya banyak sih yang benar-benar berkesan. Semuanya berkesan ya? Semuanya berkesan, tapi cuman ada beberapa list yang benar-benar itu menguras. Nggak bisa ini. Nggak bisa dilupain nih. Pertama itu tugas akhir. Pertama itu pentas Oke. tugas akhir. Jadi itu namanya Koreo 3. Koreo 3 itu benar-benar kita ditugaskan untuk kamu buat satu garapan besar. Kamu garap sendiri, kostumnya kamu cari sendiri, musiknya kamu cari sendiri, MUA-nya kamu cari sendiri, konsepnya, penarinya semuanya benar-benar kamu cari sendiri, biaya makan penarimu kamu cari sendiri, seperti itu. Intinya dosen tahu nilai waktu pementasannya seperti itu. Di situ benar-benar yang kayak mati-matian dari itu ujiannya Januari, udah proses dari Oktober. Dengan penari itu dengan penari adik-adik kelas. Jadi kalau koreo itu dibantu oleh adik-adik kelas. Adik-adik kelas itu benar-benar dibantu dan itu benar-benar biaya makannya itu sampai sekecil biaya kaos seragam aja itu benar-benar kita perhatikan semua seperti itu. Musiknya aja. Nah, untuk sekedar informasi nih buat teman-teman juga nih, jangan dikira ternyata kalau misalnya buat tari itu gampang lah, kita tinggal ngambil di YouTube lah ininya itu. Enggak ah. Kita ngegarap itu benar-benar 1 menit musik itu 700.000. 1 menit itu 700.000 dan durasi untuk tugas akhir itu 8 sampai 15 menit. Kali aja tuh. Dikali aja di situ. Itu 1 menit 60 ya. Iya, 1 menit itu 60 detik dan emang benar-benar itu ditangani oleh ahlinya. Jadi itu anak etnomologi musik dia, etnomologi musik yang diisi. Yang benar-benar itu musiknya sampai 12 menit dan juga itu benar-benar pengeluarannya sampai pernah masuk di Line Today. Apa itu?
Apa itu? Berita siswa asal Dompu menghabiskan 30 juta untuk tugas akhir. Anjir, iya kah? Iya, ada di Line Kan Today. hitungan per menitnya kita 700.000 ya, per menit. 700.000 itu belum menit. itu belum kostum. Jadi kostum itu kita ngeserahin ke emang bener penata kostum asli. Jadi penata kostum asli itu nanti bakal mereka nanyain, kamu maunya kostumnya gimana? Oh, nanti saya maunya kayak gini. Oke, kamu kirim songket dari daerahmu, datangkan ke sini. Kan tahu sendiri kalau harga songket itu kayak gimana. Iya, benar. Ya. Terus make up-nya lagi per muka itu 300. Make up tari itu 300.000 dikali dengan 8 penari karena kebetulan pada saat itu menggunakan 8 penari ya. Bener-bener 30 juta habis. Termasuk dengan kedatangan orang tua juga sih di situ karena emang bener-bener untungnya orang tua waktu itu datang tuh waktu koreo, jadi mereka nggak kecewa banget waktu wisuda online seperti itu. Itu bener-bener sampai tembus Line Today dan itu bener-bener buat heboh satu angkatan. Kenapa bisa masuk Line Today deh? Kan punya temen. Enggak, Yang jadi pertama tuh kenal dari Kak Intan. Oke. Ya, kan Kak Intan yang pegang info Dompu sama Oh, Kumparan iya, seperti benar, itu. benar. Nah, kemudian benar-benar dia tertarik banget di situ. Kayaknya kamu harus diliput nih mengenai ujian koreografimu seperti itu. Dan benar-benar di situ emang benar-benar sedetail-detailnya itu dijelasin semua sih di situ sampai Iya. benar-benar habis 30 waktu itu. Kak Intan pasti ingin menunjukkan kan betapa mahalnya berkarya. Iya benar. Iya, jadi tolonglah guys buat teman-teman tuh, aduh, Tolong dihargai Iya. karyanya. Karena emang secara musik itu kita harus Iya. nyari juga yang ngerti musik. Bener. Kita juga harus make up-nya apa Iya. segala. Jadi mungkin kadang tuh orang kayak gini juga kan. Udahlah nyuruh anak-anak ini aja paling berapa sih? iya. Kadang orang-orang tuh mau mengundang kayak kelompok seni, kadang ada bahasa kayak gitu tuh itu sakit banget sih sebenarnya. Sakit banget sih sampai. Padahal make up itu juga mahal loh bener banget. Belum waktu latihannya yang menguras kayak yang makan minumnya minumnya. apa, itu pun gak dihitung kan, gitu kan, bener kan Bar ya. Nah, menurut kamu nih Bar, ini kita kayak yang, rada dalam lagi. Iya. Kira-kira sejauh ini kamu pernah nggak sih dapat penghasilan yang worth it? Sejauh ini untuk benar-benar dapat penghasilan yang worth it sih enggak. Karena di mana Masih belum, tetapi kamu bertahan. bertahan. Karena mau nggak mau ya nggak ada seniman yang kaya. Bener, sumpah nggak ada seniman yang kaya. Karena pakai hadi semua. Bar. Karena emang bener-bener niatnya Lila pakai Iya, itu hati bener banget. dan kepuasan tertinggi daripada seorang seniman itu tidak diukur dari kenyangnya perut, Bener. tapi kenyangnya ini. Bener. Bener-bener kenyangnya Relate ini. guys sih, relate. Iya benar, sampai benar-benar kata-kata yang aduh garapanmu keren. Itu tuh kayak yang Udah aduh. kayak tiap kali kamu kan selalu pasti ketemu Iya. sama orang kayak yang Bar kamu keren banget, itu pasti udah bikin Iya. kayak yang wow. Benar banget itu benar-benar aduh sampai Gak bisa diungkapin sama Iya, kata-kata ya. benar seperti itu. Kalau misalnya seniman tuh nggak ada yang kaya, bener. Mereka tuh puasnya di hati. Bagaimana cara mereka berjuang buat daerah, bagaimana cara mereka mengembangkan ilmu yang telah mereka dapatkan itu. Biar nggak mubazir. Iya sih, tapi kita juga ngarepnya semua orang bisa ngerti lah. Bisa sama ngerti lah. Iya. kerja keras yang sudah Iya. kamu keluarkan. Itu Bener. keren banget ya terakhir. Wah, sampai kemarin terakhir ya di Jambore PKK Iya, nggak Jambore sih? PKK. Se-NTB. Iya. Itu kakimu sampai lecet ya? Lecet, ya benar. Tapi emang acara waktu di Jambore PKK itu bener-bener keren, mantap sih. Jadi Keren nggak acaranya? keren pol sih acaranya. Jadi pemerintah terkait juga mendukung banget. Iya. Bener-bener kali ini nih bener-bener disupport banget yang untuk bener-bener pendanaan dan sebagainya seperti Oh itu. iya? Ya, Wah, alhamdulillah. keren banget seperti nih. itu lah. Jambore PKK. Mantap, Jambore PKK. Mililis. Ini baru Ya, bener-bener mantap. Nah, jadi di situ itu bener-bener narinya itu. Jadi misalnya kalau kita sebelum nari atau kita sebelum pentasnya itu ada GR, mereka tuh gladi resik, gladi bersih seperti itu. Nah, gladi bersihnya kita itu emang bener-bener di depan tiang bendera pendopo yang ada Iya, aspalnya. aku seperti itu. nonton Ya, sih itu. bener. Jadi di situ Panas juga kan? waktu kami gladi itu mendung. Jadi jadi kami nggak benar-benar nggak merasakan panas di situ. Nah, jadi kan posisinya juga tuh udah ditandain nih, udah ditandain benar. seperti itu. Nah, waktu hari H kemudian datang perintah dari Bapak Bupati suruh nari di atas rumput. Jadi ini aspalnya, terus ini rumputnya. Nah, terus di sini kita
bener-bener sama semua penari itu kita meyakinkan diri nih, kita udah sampai di sini. Nanti kalau kita narinya di atas rumput, nanti kamu nggak tahu polanya gimana. Iya. Nanti kamu nggak tahu senternya di mana. Nanti kamu nggak tahu nanti arah-arahnya di mana. Mau nggak mau, siap nggak siap, ini resiko kita. Bismillah gitu. Yang emang benar-benar kita meyakinkan diri untuk kami bisa nari di situ. Pertama nari itu nggak kerasa, benar-benar nggak kerasa melepuh kakinya. Itu pun cuman saya sama satu penari yang cewek di situ yang kakinya melepuh, dan itu cewek pun dan satu penari yang cewek, Anis namanya, dia itu nggak terlalu parah gitu, cuman terkelupas gitu ya. Cuman melepuh. Nah, sedangkan saya itu ternyata benar-benar dua kaki sampai benar-benar terkelupas, sampai benar-benar darahnya keluar waktu itu. Pertama kalinya di situ. Tapi itu keren banget. Ya padahal saya pernah nari di benar-benar itu tari kolosal yang sama angkatan udara yang Adi Sucipto. Itu benar-benar di push banget buat nari yang kayak sistem militer. Waktu mereka itu narinya di situ nggak ada apa-apa gitu, padahal telanjang kaki di situ memang benar-benar nggak ada apa-apa. Waktu benar-benar itu, aduh, tiba-tiba puas dong sama hasilnya. Puas banget sih, aduh, di situ, aduh, benar-benar alhamdulillah keren banget ternyata. Setelah tak nonton lagi videonya, iringannya juga mendukung seperti itu. Aduh. Tapi emang semuanya itu keren banget sih. Bener-bener udah dipersiapin. Tapi sebenarnya semua kayak Akbar tuh yang aku lihat itu sumpah itu keren banget, dan kamu tuh kayak bener-bener melakukan itu tuh maksimal, Bar. Ya, harus. Kenapa sih, Bar, semaksimal itu? Iya, kalau misalnya kita nggak ngenampilin yang maksimal, penontonnya tuh nggak dapat feel-nya. Dan pastinya yang paling besar tuh kamu yang nggak puas. Iya, nggak puas, bener-bener nggak puas. Kayak waktu kemarin kita nampil di Mandalika. Iya. Sirkuit Mandalika itu kan kita mewakili Kabupaten Dompu, bener-bener nari di acara internasional seperti itu. Di hari sebelumnya kami itu mengikuti kegiatan gelar tari tradisi dewasa waktu itu di Taman Budaya. Jadi keesokan harinya benar-benar event MotoGP, dan itu benar-benar tenaga tuh tinggal segini. Benar-benar itu tenaga tinggal secuil, tapi gimana caranya? Ayo. Maksimal. Kita bawa nama Dompu, guys. Wah, keren sih. Bakar, bakar di situ. Semangatnya juga ngaruh. Sebenarnya itu yang mempengaruhi kamu sih, Bar. Semangatmu tuh bisa mempengaruhi sekitarmu. Iya, benar. Itu ngaruh sih. Jadi moodnya kamu tuh sangat mempengaruhi semuanya ya. Jadi pertahanin moodnya. Jadi emang bener-bener kebiasaan sih. Jadi misalnya misalnya 1 hari 2 hari sebelum acara tuh emang riuh gitu. Jadi penari-penari itu jadi sasaran semua, jadi sasaran omelan gitu. Tapi misalnya kalau udah masuk hari H tuh emang bener-bener kita tuh udah, kamu mau salah aja gitu, terserah kamu gitu. Yang penting maksimal. Yang penting maksimal, tapi ingat satu hal, kamu harus bertanggung jawab seperti itu. Terus biasanya tuh kita tuh bakal pegangan tangan semua. Kita tuh bakal ngetransfer energi masing-masing di kita. Misalnya kalau saya nih transfer energinya ke Kak Widi, bener-bener pegangan tangan ngelingkar sama Ibu Sanggar. Dan itu bener-bener dapat, dan itu bener-bener percaya nggak percaya energi kita tuh langsung naik. Iya sih. Energi kita pasti bakal secara nggak sadar nggak sadar semesta tuh kayak yang punya energinya yang benar-benar mendukung sangat seperti support itu. kita juga. Ber, last deh. Iya. Mungkin ada yang mau nambahin? Saya sama Kak Akbar itu. Halo Kak Akbar. Halo. Lagi namanya. Iya, oke. Jadi kita tuh benar-benar sebenarnya di situ ide kita sih ingin nunjukin bahwa kesenian terutama di bidang tari sama di bidang videografer itu mereka bisa kawin. Mereka itu bisa kawin. Nari itu yang mengabadikan suatu tradisi dalam gerak, dan video serta foto itu yang mengabadikan momen tersebut seperti itu. Jadi muncullah gimana kalau kita buat video. Oke, gas. Tapi konsep apa nih yang keren? Itu 1 minggu tak riset, bener-bener tak cari buku-bukunya sampai konsultasi di ahli budaya, Dedau namanya seperti itu. Bener-bener apa nih yang beda gitu. Gimana kalau saya ngangkatnya tentang elemen yang ada pada diri manusia.
itu. Ternyata elemen itu pun mempengaruhi dalam proses pembuatan kainan tenun seperti itu. Nah, ternyata baru disangkut pautkan semua itu. Ternyata kain tenun itu pun warna-warnanya itu mewakili dari warna-warna elemen tersebut. Contohnya kalau kuning itu ke tanah seperti itu. Oh iya. Ya, api itu merah seperti itu. Oke, berarti ini 4 elemen, the power of the 4 elemen seperti itu. Jadi itu benar-benar kita ngeteknya itu selama 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Tanah, api, air, dan udara ya? Iya, sama angin seperti Sama, itu. iya. Iya. Iya benar, Avatar versi Dompunya, dan itu benar-benar satu elemen itu kita tek 2 tempat. 2 tempat. Contohnya kalau di elemen air itu kita harus nyari sungai sama kita harus nyari laut. Nah, kemudian di tanah itu kita harus benar-benar nyari tanah yang basah, tanah sawah sama tanah yang kering seperti itu. Ya, kemudian kalau waktu di angin itu kita benar-benar harus cari tempat yang anginnya kenceng. Angin kenceng, dan api itu bener-bener ya api sih yang parah di situ, bener-bener panas banget sih api di situ. Soalnya dikelilingi sama api waktu itu. Sama tanah di waktu di sawah. Jadi lumpur-lumpur masuk semua. Tapi emang bener-bener keren banget sih. Nah, hasilnya seperti keren itu. Keren sih. Itu atas support Dedau juga. Iya. Dan juga Kak Akbar ya. Oke. Kita mau dong, kira-kira ada nggak sih yang Akbar ingin sampaikan? Mungkin hal-hal yang ingin sebenarnya disampaikan sebelumnya. Mungkin karena ini bakal banyak yang nonton. Silakan Akbar. Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan yang pertama itu sebelumnya terima kasih banyak buat kakak-kakak senior. Pertama tuh buat benar-benar kakak senior yang benar-benar mau ngasih tantangan tersendiri, yang benar-benar mau ngasih masukan, yang benar-benar mau ngasih cemoohan, hinaan, semuanya benar-benar mau dikasih sehingga saya bisa berkembang dan tumbuh seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jujur saya tuh sangat sayang sekali sama mereka seperti itu, karena saya juga tahu nari dari mereka. Seperti itu. Saya tuh benar-benar tahu nari dari mereka. Ayolah kita damai. Ayolah kita damai, kita buat yang gila kek. Kita sama-sama kek. Iya gitu. Gebarkan Dompu nih. Iya benar. Terus yang kedua juga, aduh terima kasih banget nih buat 2 kakak terbaikku nih, Kak Dea sama Kak Deni nih. Aduh benar-benar mereka tuh benar-benar orang yang benar-benar mau buat ngasih support, dukungan. Misalnya kalau ada suatu garapan tari itu, oh kamu kurangnya di sini nih, kamu kurangnya di sini, ayo coba kamu perbaiki lagi. Seperti pokoknya terima kasih banyak, sampai puncak keakraban kita tuh kita pernah jadi tim juri kemarin di Festival Tambora. Ya benar-benar itu, aduh terima kasih banyak pokoknya untuk coach-coachku. Iya Kak Dea, aduh. Dan yang terakhir tuh terima kasih banyak buat ini. Mamerikop yang udah memberikan wadah yang keren banget seperti ini. Aduh, belum pernah ada sih di Dompu. Semoga juga generasi-generasi bohong lu Bar. Bener, ini karena depan gue aja kan. Aduh, enggak lah. Ya pokoknya semoga generasi-generasi Dompu tuh pengen belajar seperti itu, pengen belajar. Dan itu sebenarnya harapannya tuh kayak yang kita tuh suka banget kan ngumpul-ngumpul kayak kita buat apa kayak walaupun ya masih kayak yang batal gara-gara pada sibuk masing-masing juga nih orang-orangnya, kayak susah banget nih anak-anaknya kayak. Tapi sekarang tuh seru banget Dompu dong, kayak yang ada Akbar, kayak sering banget aku sampai ini Akbar, ada Kaisar, ada biasanya yang muda-muda lah ya, sepantaran kita juga kayak yang saling ngerangkul, kita juga saling support. Kalau misalnya bukan kita tuh siapa lagi gitu. Iya, benar banget. Yang senior-senior mungkin nanti akan ada masanya mereka buat istirahat gitu. Dan kita sayang banget sama senior-senior kita, sumpah. Sayang banget, jujur sayang banget. Dan juga tuh ayo generasi-generasi terutama adik-adik yang SD, SMP, SMA, terutama itu ayo belajar seni pada umumnya itu keren. Ikuti kata hatimu gitu. Jangan takut, jangan kayak yang misalnya kayak yang takut mau kayak tadi etnomusik apa segala itu banyak banget yang masih belum ada di sini, dan kalian tuh punya peluang yang gede banget karena di sini akan terus berkembang. Benar. Dan jangan mikir kedepannya saya nggak bakal dapat kerjaan. Iya, betul. Ada aja rezekinya ya. Iya, itu parah banget sih kalau yang berpikiran kayak gitu. Karena kita pernah melewati itu. Ada aja rezekinya itu. Mau dimanapun nanti bakal ada. Tuhan tuh nggak bakal pernah melihat kamu sebelah mata. Apalagi kamu berjuang buat hal yang kamu inginkan seperti itu. Itu sih. Itu. Yang terakhir mau nggak? Boleh banget. Yang terakhir, aku mau kasih semangat nih buat adik aku yang cewek yang terakhir, adik kandungku. Jadi sekarang dia
ngelanjutin perjuanganku dan perjuangan ibuku untuk ngambil jurusan seni tari juga di kampus yang sama UNY. Wow. Jadi dia sekarang lagi banyak banget tekanan. Jadi ya? dia shock banget sih sekarang karena baru ternyata dunia tari yang sebenarnya seperti ini gitu. Oke, harus semangat. Ratu namanya dia. Ratu. Kamu harus belajar. Harus belajar. Mantap. Wah, kalian keren Iya. banget. Aku pernah ketemu sama Ratu kan? Iya. Gitu. Oke, Bar, lagi banget sebelum kita minum dulu dong. Oke. Kayak kita udah kayak dari tadi sampai lupa minum loh. Iya. Thanks. Kembali ke Murni. Oke. Disebutin mereknya? Cleo dong, Cleo sebut dong. dong. Nah, jangan lupa manajernya, transferannya. Oke, mantap lah Cleo, makasih.